Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Rajab. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini agar menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah dan terus berusaha untuk tetap menjalankan seluruh apa yang telah dianjurkan oleh beliau dan meninggalkan seluruh apa yang telah dilarangnya. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke dunia sebagai Nabi terakhir yang akan menyempurnakan iman, akidah, dan akhlak umat manusia dengan membawa kitab suci Al-Quran yang mulia. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu tepatnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat Muslim di dunia. Sekarang, mari kita memahami peristiwa ini karena apa yang disampaikan oleh para ulama untuk selalu mengingat kepada Allah serta meneladani dan berusaha terus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kegelisahan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 orang tokoh Islam, yaitu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq datang menjemput dan mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti di 4 tempat untuk menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah adalah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah nantinya. Yang kedua adalah Bukit Tursina. Dijelaskan bahwa Bukit Tursina adalah tempat di saat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Laham. Dijelaskan bahwa Baitul Laham adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat bersama dengan para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya yang disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam.
Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat, di mana perintah salat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengannya agar sampai ke langit. Setelah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Makkah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasul bertemu dengan Nabi Musa dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Makkah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menceritakan perjalanannya kepada kaum muslimin. Meskipun saat itu banyak yang tidak percaya tentang perjalanan Rasulullah tersebut, akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mampu meyakinkan penduduk kota Makkah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah melaksanakan ibadah salat wajib. Nah, ini adalah kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengarkan materi ini, ayo kita tingkatkan takwa dan rasa cinta kita kepada Rasulullah, seorang nabi dan rasul yang terakhir, yang wajib kita ikuti ajaran dan kepercayaannya. Demikian materi kita saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.